Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang korosi dan proteksi pada tangki air. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Fahmi Harun dengan NPM 33341700024. Lalu ada rekan saya Eka Nur Fitriani dengan NPM 333417008. Lalu ada Tio Adi Pamungkas dengan NPM 333417009. Lalu ada Nur Firyaningsih dengan NPM 33341700015. Dan yang terakhir ada Andika MC Siaan dengan NPM 33341700028. Ya, adapun outline pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Saya Eka Nur Fitriani dengan NPM 333417008. Nah, yang pertama yakni ada pendahuluan dengan berisikan latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya air ini merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang setiap aktivitas produksi. Nah, biasanya air dengan jumlah yang besar akan ditampung dalam satu tangki yang disebut dengan tangki air. Nah, tangki air itu sendiri biasanya terbuat dari bahan logam. Logam memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dari logam yakni terjadinya korosi yang dapat mengakibatkan berkurangnya umur material tersebut. Korosi ini merupakan masalah yang sangat serius dalam dunia material karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Antara lain dapat menimbulkan kebocoran, meledaknya suatu pipa atau bejana bertekanan, dan mungkin juga akan membuat pencemaran pada kualitas suatu produk. Nah, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yakni yang pertama, jenis korosi apa yang terdapat dalam tangki penyimpanan air tersebut. Lalu, faktor apa aja sih yang menjadi penyebab terjadi korosi tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mencegah atau menanggulangi korosi tersebut? Nah, adapun tujuannya yakni yang pertama, kita dapat mengetahui jenis korosi yang terdapat dalam tangki air penyimpanan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya korosi pada tangki air. Dan yang ketiga, mengetahui cara penanggulangan yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Mekanisme korosi pada logam besi. Ini merupakan kontak langsung logam dengan H2O dan O2. Adapun mekanismenya yaitu pada daerah katodik terjadi pelarutan atom-atom besi disertai dengan pelepasan elektron membentuk ion Fe2+ yang larut dalam air. Kemudian elektron yang dilepaskan mengalir melalui besi. Yang selanjutnya ion Fe2+ yang larut dalam tetesan air bergerak menuju daerah katodik, bereaksi dengan ion-ion OH- membentuk FeOH2 dan FeOH2 yang terbentuk dioksidasi oleh oksigen membentuk karat. Reaksi keseluruhannya pada korosi besi adalah 4Fe plus 3O2 plus NH2O menghasilkan 2Fe2O3 NH2O. Dari persamaan reaksi di atas dapat dikatakan juga bahwa korosi merupakan suatu proses logam kembali menjadi bentuk awal. Jenis-jenis tangki air. Yang pertama itu ada fixed cone roof tank. Jenis tangki penyimpanan ini paling sering digunakan untuk menyimpan fluida yang tidak terlalu volatil atau tidak mudah menguap. Yang kedua ada tangki umbrella, memiliki kegunaan yang sama dengan fixed cone roof, bedanya adalah bentuk tutupnya yang melengkung dengan titik pusat meridian di puncak tangki. Yang ketiga itu ada fixed dome roof, memiliki kegunaan yang sama dengan fixed cone roof, bedanya adalah bentuk tutupnya yang berbentuk cembung. Yang keempat ada tangki horizontal, dapat menyimpan bahan kimia yang memiliki tingkat penguapan rendah atau low volatility seperti air minum dengan tekanan uap yang tidak melebihi 5 PSI. Dan ini adalah material pada tangki air. Yang pertama ada powder coated carbon, yang kedua adalah steel galvanized, yang ketiga adalah carbon steel, yang keempat ada stainless steel, yang kelima ada fiberglass reinforced, yang keenam ada beton.
Oke, next selanjutnya adalah bentuk-bentuk korosi yang terjadi pada tangki penyimpanan air. Yaitu yang pertama ada galvanik korosi, di mana jenis korosi ini terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak secara langsung dalam media yang korosif. Nah, pada tangki air ini, jenis galvanik korosi ini biasanya terjadi pada paku rivet atau paku keling dengan badan tangki, lalu ada lapisan las dengan badan atau kerangka tangki, dan ada juga galvanik korosi antara coated carbon steel dengan stainless steel leather. Ini dapat dilihat pada gambar di pojok kiri atas, yaitu gambar galvanik korosi. Selanjutnya yang kedua ada uniform korosi, di mana merupakan korosi dengan serangan merata pada seluruh permukaan logam jika permukaan logamnya itu terekspos oleh lingkungan yang korosif. Nah, korosi ini biasanya disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen. Nah, serangan korosi ini biasanya akan muncul sebagai lubang yang jaraknya tuh berdekatan dan acak. Lalu yang ketiga ada creeve corrosion atau korosi celah, di mana korosi ini terjadi pada logam yang berhimpitan dengan logam lain, sehingga diantaranya tuh terdapat celah yang dapat menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2-nya ini pada bagian luar celah itu lebih banyak dibandingkan dengan pada bagian dalam. Nah, sehingga bagian dalam ini lebih anodik dan bagian luarnya itu lebih katodik. Nah, korosi celah ini kalau dilihat dari tangki itu salah satu contohnya itu antara pelat-pelat yang dibaut atau terpaku ataupun di antara area pelat yang tumpang tindih. Selanjutnya yang keempat ada pitting korosi, di mana umumnya itu korosi ini berbentuk seperti lubang-lubang kecil pada permukaan. Korosi ini disebabkan karena adanya pecahan lapisan pada permukaan logam oleh adanya benda asing, goresan, lalu ada celah kecil, endapan, dan komposisi logam yang tidak homogen. Nah, contoh pitting korosi pada tangki air ini salah satunya yaitu penggunaan flux las yang salah sehingga menimbulkan korosi pitting yang berbentuk seperti lubang-lubang kecil. Dan yang terakhir yaitu ada stress korosi. Nah, korosi ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti kayak direnggang atau ditekuk sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Nah, contohnya itu pada tangki air yaitu terdapat tegangan yang disebabkan oleh pengelasan. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengendalian korosi yang terjadi pada tangki air, yaitu yang pertama ada electrical isolation, yaitu dengan memisahkan logam yang berbeda dengan memasang fitting dielektrik di antara kedua jenis logam tersebut. Lalu yang kedua itu ada cathodic protection, di mana merupakan suatu teknik yang digunakan dalam mengendalikan korosi pada logam dengan cara permukaan logam tersebut sebagai katoda dari sel elektrokimia. Lalu yang ketiga itu ada seleksi material, di mana dengan cara mengubah komposisi logam pada tangki dengan cara pemurnian dan penambahan logam. Lalu yang terakhir ada coating atau pelapisan. Oke, selanjutnya yaitu aspek termodinamika dan kinetika, di mana aspek termodinamika pada korosi tangki air ini dapat dilihat pada diagram Powerback FE. Diagram Powerback tersebut tuh dapat memperlihatkanlah hubungan antara derajat keasaman dengan besarnya energi potensial. Nah, dengan diagram Powerback ini kita dapat mengetahui nih pH berapa dan energi potensial berapa yang akan terbentuk pada daerah imun, pasivasi, atau daerah korosi. Nah, sedangkan aspek kinetika korosi itu pada tangki air yaitu tertera pada rumus laju korosi, di mana rumusnya yaitu corrosion rate sama dengan konstanta faktor dikali weight loss per density dikali surface area dikali waktu. Kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, korosi adalah proses terdegradasi atau rusaknya suatu material logam karena mengalami reaksi dengan lingkungannya. Kedua, korosi yang mungkin terjadi pada tangki air adalah galvanic corrosion, uniform corrosion, crevice corrosion, pitting corrosion, dan stress corrosion. Ketiga, pengendalian korosi pada tangki air dengan electrical isolation, cathodic protection, dan seleksi material.
Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.